teman-teman semua, selamat datang di sebuah jawaban bareng gue Birgi Putri dan juga sudah pasti Ferry Cowboy, dimana kita setiap episodenya menghadirkan bintang tamu demam untuk bercerita. Iya demam. suaranya bindeng. Dikit ya, demam dikit ya, gak apa-apa kan ya. Lanjut lagi nih. Aduh, aku jadi lupa mau ngomong apa. Di sebuah jawaban seperti biasa kita menghadirkan bintang tamu yang nanti akan bercerita tentang perjalanan hidup ya, yang pasti sudah naik turun kan, penuh dengan lika-liku, betul? Betul sekali. Dari cerita bintang tamu ini kita akan menyimpulkan apa sih sebabnya. Kenapa sih bisa seperti itu? Sebenarnya Mas Yuliono ini seperti apa? Kadang-kadang kita semua kalau melihat hanya bisa menilai ya, seringnya menilai dari apa yang tampak aja, tapi nggak tahu isinya. Nggak tahu sebenarnya seperti apa. Dan yang tahu itu cuma Allah. Dengan karunia Tuhan yang bisa membaca dan merasakan hati orang, sehingga ngerti apa yang dipikirkan oleh orang itu, apa yang dialami. Dan kadang-kadang jadi bintang tamu di sini ya, diem-diem aja nanti Mas Bro ini sudah tahu tentang siapa dirimu. Iya. Dan bintang tamu hari ini adalah Yuliono Singsot. Tepuk tangan dong. Oke. Penontonnya banyak hari ini. Banyak. Ini persiapan nanti sebuah jawaban akan off air ya. Akan off air dari sekolah ke sekolah, dari kampus ke kampus. Amin. Gitu. Mungkin dari komplek ke komplek juga mungkin, nggak tahu ya. Gimana tim aja membawa kita. Dari dapur ke dapur sesuai permintaan. Nanti ada bandnya juga. Nanti akan ada bandnya juga. Boleh mungkin nanti sekali-sekali bintang tamu ikut nyanyi juga kan sama band. Namanya Hamburger. Hamburger, mantap itu. Kayak makanan. MKN ya. Kayak makanan. Makanan yang LZT, lezat, nyam. Mas Yuliono, biar kita meriah nih ya. Yeah. Yang aku tahu, aku lihat di Instagramnya ini, Mas suka MC, ya, nyanyi. Tapi yang menarik di sini, kenapa sampai akhirnya dinamakan Yuliono Singsot? Singsot, apa itu Singsot? Singsot itu kalau dalam bahasa Inggris itu Windley. Windley itu adalah bersiul atau bersuit. Gitu. Bisa itu Mas main sambil bersiul sambil main. Sama kayak aku juga bisa. Bisa ya? Coba. Coba. Enggak bisa. Bisa sambil main gitar sambil bersiul. Bisa. Coba. Aku kenal kamu di Bantul, menikmati suasana yang indah mantul, mantap betul. Hujan gak pingin kehujanan, mantolan, payungan, atau berteduh di pinggir jalan. Mandi gak pakai sabun, mandi pakai air. Kalau mandi pakai sabun pasti kelet dan lengket. Sabun sayang bunda. Senakan-nakannya kamu jangan berani-berani sama bunda dan bapakmu, karena kamu nanti
Kalau kamu sukses jangan kasihkan orang tuamu itu di panti jompo. Kejam dan kasihan dia. Mandi sambil payungan, sambil mantelan, percuma sepertiku mencintai yang beda pemikiran. Aku mikir kamu, kamu mikir yang lain. Betul, bahagia betul memandangmu, walau harus memilikimu. Betul, bahagia betul memandangmu, duduk di kursi yang mentor-mentor. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang masa depan. Yang pergi biarkanlah pergi, layang-layang patah biarkanlah patah, jangan kau kejar, karena kamu tidak akan cukup waktu untuk mengejarnya. Carilah layang-layang baru, move on. Mas, udah itu Ya udah, lagu terima ciptaan kasih, sendiri. pemirsa. Oke, langsung Cukup di sini. ditutup aja ya. Udah segitu aja. SHORT ya. Sorot. Mas, ini kan kalau aku lihat nih ya, dulu di Wonosobo, Iya, Wonosobo, kampung halaman. sekarang tinggal di Jogja. Jogja. Apakah emang dari dulu sudah nyanyi dari kecil di Wonosobo, sudah berkarir menjadi penyanyi, jadi MC, atau gimana tuh awalnya? Oh, awalnya Sampai akhirnya kalau aku lihat di Instagram tuh followersnya sudah 11.000. berkah Allah kalau itu support teman-teman itu kan. Sampai punya usaha juga ya? Usaha belum nikah 8 kali. Itu belum nikah 8 kali. Tapi tetap berusaha Tetap terus. berusaha terus sampai tanpa titik itu. Wow, stikernya masih ada mas? Stikernya nanti gelar lagi. Makanya kan tagline warung kopiku itu kan berdiri sejak tidak duduk gitu. Berdiri. Itu kan awalnya kelas 3 SD itu diajak kakak sol sepatu sama seris payung. Oke. Itu untuk bisa ngesol, bisa seris payung itu Di kan. Wonosobo. Wonosobo sama kakak diajari moonwalk, melawak. Itu kan kakak saya suka melawak tapi tidak suka di depan panggung. Jadi mewakilkan saya untuk akhirnya sampai sini itu ceritanya. Jadi saya jadi ngelawak, jadi pantomim. Itu yang ngajarin kakak. Kakak sol sepatu di Wonosobo sambil kerja di JKPM itu, LSM. Ada teman-teman dari Jogja itu pentas ke sana, hari petani itu. Oke. Jadi saya bagian mijet, bagian nyuci piring di LSM itu. Yuk kenal itu seniman-seniman spur itu, sanggar spur. Ada dari teater tema, pentas di sana. Suatu saat mampir ke sana, oh iya, suatu saat aku pengen mampir main ke sana. Kamu punya bakat apa itu? Wah saya pengen kesenian aja gitu. Sambil sol sepatu ke Jogja itu. Ada rekomendasi teman itu, jika suatu saat nanti kamu ke Jogja, temuin temanku, aku pernah hidup bareng di sana gitu. Dia namanya si Pras. Akhirnya saya muncullah ke Jogja, sol sepatu, jalan kaki, naik bis, jalan kaki, naik bis gitu. Kalau pas nggak bisa beli makan atau minum itu, di masjid itu saya minum itu, gitu kayak kucing gitu. Jadi itu harus Di survive. tempat wudhu itu. Oh, tempat wudhu itu. Naik mobil jalan kaki, naik mobil. Oh, naik mikro, Nyambung, naik bis, nyambung ya. nyambung-nyambung. Sol paku, Pak, nyari sepatu gitu. Nanti dapat makan, selain itu dapat gaji itu uang 15.000, apa 10.000. Nyari payungnya rusak musim hujan. Pas waktu musim panas, itu kan sepi. Servis payung, sol sepatu itu. Temanku yang aku sudah pindah ke Sanggar Tabah itu yang rekomendasi si Pras itu di Sanggar Tabah itu kita tidur di situ. Nanti kita berangkat ngamen, ikut ngamen karena sepi sol sepatu dan payung itu. Akhirnya ngamen, tepuk tangan fales, singshot aja fales itu. Wah, kamu kau diam aja bagian mintain uang gitu. Itu ya, akhirnya saya sambil ketawa itu sambil senyum. Nah, akhirnya saya bisa dunia pantomim yang diajarkan kakak itu ternyata di Jogja ada
ketemulah Pak Endi Resa itu, guru pantomim itu, dia ngamen di jalanan, saya lihat, oh pantomim itu kayak gini. Aku kembangkan moonwalk, apa kaca itu, pakai suara singshot itu tak kembangkan ke nyamuk. Gitu. Gitu. Itu berawalnya kayak itu. Akhirnya ke Sanggartaba, saya sekolah kejar paket C di Wonosobo. Akhirnya di Sanggartaba itu saya bisa sekolah di SMA Budi Luhur sampai lulus, yuk masuk ke UMY. Itu harus berhenti 2 tahun kerja pembantu rumah tangga dulu di Jakarta itu setelah lulus SMA itu. Oh, sempat di Jakarta. Nah itu perjalanan saya kenapa sol sepatu, akhirnya ke kesenian itu karena sering gaul seniman itu saya kan bisa lihat Pak Butet, lihat siapa dan Bagus Singarso, siapapun itu artis di Jogja. Sampai yang saya ngefani itu saya bisa main bersama gitu di Teater Gandri itu sama Den Bagus Singarso, Pak Butet, Betara Jasa itu saya ikut proyek Pandol Panti Idola itu. Pas ada lowongan untuk belajar di sana itu. Saya ngepel angkat gamelan, angkat apa itu. Akhirnya castingnya itu bisa lulus, bisa main bareng gitu sama Pak almarhum Pak Heru Samurti itu seorang penulis. Dapat peran apa waktu itu? Jadi warga gitu. Oh. Jadi batu ya pernah itu. Jadi ditutupi kelambu itu pas dibanci itu kan batu pura-puranya. Pas kepala saya gitu. Jadi saya jadi batu bisa itu. Pas waktu suatu ketika itu syuting Talak 3 itu layar lebar, saya jadi patung. Kayak di tempat apa itu namanya pesen kuliner itu kalau untuk pernikahan itu saya jadi patung itu. Pengganti saya itu Vino Gebastian jadi patung. Ya, tadi sama Reza Rahadian main bareng itu. Saya mainnya jadi patung, setelah itu hilang, sudah nggak ada main lagi. Perannya cuma patung. Satu scene. Satu scene aja. Spesialisnya itu mini short. Gitu. Perjalanannya lama-lama ada pintas-pintas lomba-lomba 30 detik jadi bintang itu pantomim saya lolos sampai Jakarta di Global TV itu. Akhirnya saya Itu ternyata tahun 2005 ya. 2004 sudah ngamen sendiri, 2003 itu saya sembari belajar sama Pak Eko Ompong untuk gitar itu. Nah, passwordnya ada kalau mau belajar sama pengamen atau seniman ngamen itu kopi sama rokok. Sediaan itu nanti kita bisa belajar. Karena dulu dia belajarnya itu harus jalan kaki 2 kilo sampai 3 kilo, rokok dan kopi. Saya cuma syaratnya belikan rokok sama kopi, nanti dapat ilmu gitu. Nggak usah pakai jalan. Nggak usah pakai jalan. Akhirnya saya bisa cuma hafal A minor itu sudah mulai ngamen di bass A minor sama E minor. Oh Mbak Sri, kau cantik seperti sayuran, segar kayak habis mandi gitu. Mau dibolak-balik gitu. Cuma tahun. Mau hafal A minor. Saya nggak bisa tempo karena biasanya sudah KR sama Kompas tuh. Jadi wah. Nggak pernah pakai tempo itu nyanyi kacau itu, saya bagian mintain aja gitu. Wah itu sampai bisa tempo itu akhir-akhir ini, tahun-tahun ini. Nah dulunya Belum lama berarti. Belum lama, takut metronom juga. Akhirnya bisa sampai studio record, live record, ya studio record itu. Itu kanugrahan perjalanannya itu. 2005 itu 30 detik jadi bintang Global TV. Perjalanannya waktu itu ya sering ngamen terus itu. Banyak penolakan, banyak apalah, maksudnya kalau ngamen itu kan dapatnya cukup untuk makan hari ini gitu. Ya. Lama-lama diundang pentas-pentas itu, tak ajak temanku, anak Steladus itu ngundang. Nanti lama-lama diundang ke kampus pantomim. Dulu julukan saya itu Yuliono Pantomim, bukan Yuliono Singshot. Ya. Tapi setelah perkembangannya waktu, aku singshot terus. Biar Yuliono itu kayak pelawak-pelawak Jogja itu kan Sugeng Iwak Bandeng atau Aldo Iwak Kebo atau Pak Marwoto Kawer itu. Wah Yuliono harus punya julukan ini. Yuliono Singshot gitu. Akhirnya ganti nama, menemukan julukan itu. Yang pas ya. Yuliono kan di Indonesia banyak tuh. Yuliono yang mana? Oh yang Singshot itu. Jadilah brand itu. Brand personal. Itu ceritanya. Ngamen.
Tadi lagu ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri itu. Kalau yang sudah di record ada? Udah di live record itu ada 12, yang Sudah ada 12. studio record 2, kolaborasi itu ada 4. Nah, Itu kalau mau dengerin di mana? di Spotify, YouTube, Langit Musik sama iTunes itu ada. Oke. Udah banyak lagunya. Udah Banyak. Dan untuk pementasan selanjutnya itu mau membuat lagu-lagu, tak rekod lagu itu yang khusus komedi, benar-benar pure komedi. Jadi saya sudah menemukan judul itu Senandung Ketahanan Pangan, tapi nanti lainnya itu memang lucu semua tentang Lagunya kelucuan komedi itu. semua, ya? Komedi. Bagaimana kita itu nggak punya beras tapi nggak punya lauk, maunya nggak punya lauk itu, punya lauk tapi nggak ada berasnya, maunya kan dari kelucu-lucuan itu seperti satir apa itu. Jadi saya nanti membuat lagu lagi. Sebelumnya yang lagu-lagu yang udah pernah di-record itu sebelumnya cerita tentang apa yang ditulis? Lagunya itu yang tak tulis yang pertama itu kan album Mesin Kanan itu tentang Vespa. Itu live record karena nggak punya tempo toh. Akhirnya Harian Jogja dan KR aja itu Kompas. Nah, itu akhirnya saya live record setelah mempelajari lama akhirnya bisa studio record, sudah nggak takut lagi metronom gitu. Tuk tik 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 itu menakutkan ternyata ya. Akhirnya bisa itu. Ternyata ya itu anugerah itu bisa record itu. Saya kenal Pak Kucil, kenal Pak Yoga itu akhirnya bisa, Mas Yoga Bolodista itu akhirnya saya bisa record sama Pak Kain Kuncoro itu, hanya label itu. Itu perjalanannya. Itu ya memang berawal dari ngamen lah ya, Sol Sepatu Sarifayung sudah mulai pensiun karena sepi tau dulu itu. Akhirnya manggung sama Tabah itu, tim advokasi Arab Bawah itu pegang kentongan aja di depan panggung itu. Yang kaum proletariat semua bangkit bergerak majulah, selama masih ada penindasan, selama masih ada ketidakadilan, diam bukanlah demo, turunkan BPR itu ikut saya mesti harga depan itu kalau demo saya. Tapi aslinya itu ini sebenarnya. Tapi tahu nggak waktu itu untuk apa gitu? Untuk BBM kok mahal sekali kan, menyulitkan rakyat itu. Iya. Saya bilang gitu, walaupun saya itu sebenarnya uang susah juga. Ngamen di jalanan itu kan hidupnya belum tentu toh itu. Iya. Tapi saya demi tim dan orang-orang yang pernah menolong saya ya saya ikut harus bela dia gitu. Bela negara ya bahasanya itu, kesenian. Wah, ini nggak setuju aku kalau apa itu BBM mahal atau penggusuran di mana itu. Ini termasuk menindas rakyat gitu loh. Bahasanya demo itu loh. Tapi lama-lama kesini saya akhirnya mikir, wah sebenarnya demo itu untuk siapa itu. Lama-lama aku demonya itu secara satir, secara komedi. Bagaimana jalan kok rusak terus, apakah kita itu pajaknya kurang gitu. Walaupun sebenarnya nggak pernah bayar pajak, yang ngontrak terus yang ngekos ya. Yang bayar pajak bapak itu, ayah di rumah itu. Seru lah ya. Dari semua lagu yang udah sudah direkam itu, Iya. mana yang paling akhirnya banyak didengar? Yang paling banyak didengar itu selain Anak Ayam, itu ada yang itu jarang tak keluarkan karena itu termasuk edukasi for children loh itu. Sehingga ada lagunya mirip seperti Guisas loh. Mau tak nyanyikan itu takut ke monet, itu lagunya Guisas gitu. Karena saya terinspirasi dari dia, tapi cari lagunya itu kata-katanya dapat gitu. Kayak lagi-lagi cinta lagi-lagi, namanya HOMO telepon genggam gitu. Wanita cinta wanita, les biola, les gitar, les drum gitu. Jadi HOMO itu laki-laki cinta laki-laki tapi genggam-genggaman gitu loh. Iya Pak, aku mencintaimu Pak. Iya Pak, aku juga mencintai Pak. Papa sama Papa gitu tadi. Apa jeruk minum jeruk itu ya. Education for children gitu. Tapi tak jarang tak nyanyikan karena takut menyinggung gitu kan. Sebelum kan education for children gitu. Ya itu kayak lagunya memang kayak gini.
Laki-laki cinta laki-laki, namanya HOMO telepon genggam. Wanita cinta wanita, les viola, les piano, les drum. Laki-laki cinta wanita, namanya COCOK cocok. Wanita cinta laki-laki, namanya BA tambah IKA. Baik Mbak Ika. Laki-laki jadi wanita, namanya LAURA. Lanang ora, wedok ora, WARIYA. LADY, BOY, Lady Boy. Terbalik zaman sekarang. Laki-laki cinta laki-laki, GAY, wanita cinta wanita. Les viola, les piano, les bahasa Inggris. Lagu ini bukan lagu SARU atau SARA. Lagu ini education for children supaya tidak KELAYINAN, tidak kelainan. Oh, mengkritik dengan lucu ya. Mengkritik dengan lucu. Biar nggak menyinggung. Nggak menyinggung. Yang disinggung itu tidak merasa disinggung dan tidak marah itu. Pokoknya kita itu mengkritik jalan raya kok berlubang. Wah, biarkan saja jalannya berlubang, kita akan hidup bahagia suatu saat nanti, maunya kayak gitu. Pokoknya ada lagi kritik, jika hidupmu ingin hancur, bermainlah slot gitu. Karena kan kalau ditahan, janganlah bermain slot, kamu nanti miskin gitu. Dia tidak percaya, tapi langsung disorong aja ke jurang itu. Kalau hidupmu ingin hancur, bermainlah slot sampai mati gitu, maunya kayak gitu. Jadi, Baru berhenti. Jadi didorong sekalian itu. Malah enggak. Jangan ditahan. Kalau ditahan, kamu janganlah bermain slot. Nanti hidupmu hancur, ekonomimu sulit, utangmu banyak, nggak bisa bayar gitu. Nggak mau. Ngegas. Nggak mau. Tapi Malah silakan melakukan, kita dorong ya. sekalian. Kamu bermain slot biar hidupmu hancur dan tidak utangmu banyak dan kamu nanti akan hutang online, maunya kayak gitu. Hutang bangkrut itu. Akhirnya kamu bangkrut. 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 Kita itu lawakannya itu sebenarnya kita itu edukasi untuk supaya teman-teman itu tidak bermain slot, tapi kita dorong sekalian biar dia itu langsung tes gitu. Shock terapi, shock kata-kata gitu. Jadi kalau kamu hidupnya pengen hancur ya bermainlah slot. Tapi kalau kamu nggak ingin hancur ya kamu kerjalah yang keras. Walaupun hasilnya belum tentu, tapi kamu bisa menikmati hidup gitu. Terus, pengalaman sebelumnya pernah ikut demo yang bersuara keras ya sebelumnya. Bersuara keras, turunkan BBM. Tapi aku nggak mau yang turunkan presiden itu, karena itu kan khalifah, kita nggak boleh. Ngapain turunkan? Kamu dulu sudah support. Dia itu adalah pemimpin bangsa. Kalau kita bayangkan warga siapa yang pakai kapal ke sini itu Rohingya, tidak punya negara, tidak punya presiden, hidupnya terlunta-lunta seperti itu. Kita bersyukur punya pemimpin menolong kita secara birokrasi, mengamankan kita dari ancaman negara lain. Itu kan kita tidak boleh kata-kata turunkan, itu nggak boleh, karena dia udah dipilih sebanyak orang di Indonesia ini untuk menjadi dia itu khalifah gitu. Saya pikirnya gitu. Paling hal-hal yang tentang korupsi, ngapain korupsi? Cuma ditangkap, tapi uangnya nggak dikembalikan pada negara, kan cuma menjadi beban negara loh. Dia ambil korupsi, uangnya kembalikan pada negara, kamu di penjara. Tapi makanya itu harus jangan enak-enak, nanti malah kebiasaan mengurangi pengeluaran negara. Akhirnya ya makanya seperti biasa orang tahanan itu, jangan dimuliakan gitu. Maksudnya dalam artian pikiran saya, ya itu nih. Harta tidak kembalikan, enak dia sekali di penjara, tapi uangnya nanti dia bisa menikmati lagi, gitu pikir saya gitu. Itu ada lagunya nggak itu? Itu belum nggak buat itu. Kasihan dia kan, dia udah mau makan uang negara di penjara saja, tapi uang nggak kembali, undang-undangnya nggak ada untuk mengembalikan itu. Gitu. Wah enak sekali kamu korupsi, kita susah-susah cari uang di sini. Rakyat kecil, petani, dewi ini pengamen namanya gitu. Ya paling tidak ya, makanya saya tidak mau jadi pegawai. Pengen ini jadi pegawai negara tapi tidak digaji negara, tapi mencari gaji sendiri gitu. Pegawai pendukung negara gitu. Saya berdagang untuk negaraku, negaraku maju ya, saya ikut maju gitu, pikirannya saya gitu.
Life is lostang ya, lostang gitu. Aduh. Merokok. Mari merokok. Nek dilawakan itu kan gini, wah. Nah ini candaan kayak Sri Mulat itu. Ayo kita ngerokok. Oh ini rokok yang balik itu semuanya gitu. Lawan lawas gitu. Tapi ada nggak pengalaman yang berkesan selama ngamen? Paling berkesan itu ketika saya ngamen bos besar itu, bosnya yang punya tentrem lah apa jamu apa gitu. Dia terhibur apa senang itu sama karyawannya itu ngasih 1 juta. Kukira itu pas ngamen di jalanan itu 10.000 jumlahnya 10. Ternyata 100.000 jumlahnya 10. Jadi 1 juta. Itu untuk saya bayar kos, untuk bayar hutang itu bisa langsung saat itu juga lunas gitu. Karena gitu. Itu kan kalau seniman itu kan kita nggak bisa manajemen itu kan memang hutang sekarang, bayar sekarang, besok cari lagi gitu. Jadi saya mulai belajar, oh seniman kalau nggak mau nggak maju-maju ya manajemennya nggak ditata. Tapi kalau manajemennya itu sudah tertata, dia bisa menghidupi. Kalau bahasa Inggrisnya itu life in the life. Life in the life. Life is boy, sabun, sayang bunda. Terus Mas Yuliono sekarang ini gimana kan sebagai seniman, tapi harus mengatur tadi keuangan tadi. Gimana tuh caranya menyeimbangkan? Saya menyeimbangkannya sepi job, saya harus berdagang. Entah angkut pasir, entah buang sampah punya orang, kerja apa, delivery. Karena saya pengen menghidupi idealis saya itu tetap hidup gitu. Berarti idealis itu adalah di karya saya, tapi di kehidupan itu idealis saya harus dihidupkan. Kenyataan ekonomi itu memang harus gitu toh. Saya mulai buat Singshot Mart, Singshot Cafe, walaupun belum 38 kali. Gitu ya. Tapi saya pengen menghidupi idealis karya saya ini. Kalau aku sepi manggung, aku jangan menunggu. Tapi aku apa aja yang bisa aku kerjakan. Pokoknya ya ada kata-kata yang baik itu, berbuatlah baik walaupun hanya 1 kali gitu, sehari 1 kali gitu. Saya, sekarang saya pengen ngosek WC kamar mandi saya. Saya melakukan pekerjaan ketika speed job itu, melakukan pekerjaan ngapain, ini ada sandal yang nggak bener, tak benerin gitu, tak tata gitu. Ada sebuah pekerjaan gitu, jadi nggak manggung, saya harus melakukan pekerjaan ya jualan kopi, jualan. Aku sudah pensiun ngamen, aku walaupun sepahit-pahitnya aku hidupku, aku nggak mau ngamen lagi di jalanan karena adik-adik saya itu masih berjuang, nggak boleh ngebanyakin pengamen lah bahasanya. Saya harus pensiun ngamen 18 tahun toh. Saya pensiun saya harus cari panggung lain gitu. Jadi kalau yang jalanan sudah tak tinggalkan, tapi event-event masih ngamen di event-event. Di event-event masih sambil jual kopi tadi ya. Itu kalau mau beli kemana itu? Itu langsung di Instagram Singshot. Langsung pesan langsung pesan atau datang ke bisa langsung DM aja, nanti tak datengin itu barangnya ada langsung gitu. Apa aja ada, tapi bukan palu gada. Tapi apa yang Anda butuhkan, kami usahakan. Kalau gada terlalu sombong kayaknya ya. Apa yang lu ingin kan, gue ada gitu kan. Wah, kita sombong aku nggak punya apa-apa, itu yang punya Tuhan Yang Maha Esa itu. Kayaknya abis ini langganan kopi ke sini. Amin ya Allah. Karena semuanya di sini minum kopi. Minum kopi. Setiap hari lebih pusing nggak ada kopi daripada nggak ada beras di sini. Wah, itu karena bisa santai aja, nanti aku suka itu. Yang penting menjadi pelanggan tetap. Oke, Mas Yuliono. Jogja, unik-unik. Jogja itu memang saya kan, saya belajar sama orang Jogja itu tentang bagaimana menyikapi hidup. Hubungan teman sosial itu loh, pertemanan. Yuliono itu nggak bakal manggung-manggung tanpa teman gitu. Nggak dagangan nggak laku ya tanpa teman, nggak laku. Tapi karena ada banyak teman, akhirnya melarisi, saling support. Ternyata di balikku itu ada petani. Di balik petani itu ada yang nganter kopi. Di balik nganter kopi, dia punya anak, punya istri. Jadi perekonomian itu gerak semua gitu. Aku berawal dari kopi, tapi perputaran di belakang sana
itu menghasilkan ekonomi yang mikro tapi sangat besar gitu. Saya pikir, oh ini Singshot ini untuk menghidupi kesenian gitu. Kesenian saya sendiri gitu. Tapi siapa tahu kan mulai dari kita kuat ekonomi kan keseniannya juga kuat gitu. Jadi bisa life is style. Life is Life is style. style. Lifestyle. Lifestyle. Harus di setel berarti. Mas Bro, nih pertama kali jadi kita cerita dulu sama teman-teman. Pertama kali kita, gua dan Mas Bro ketemu sama Mas Yuliono tuh di Warung Heru. Warung Heru. Jogja. Waktu itu kita duduk paling depan ya. Paling depan. Kita berdua duduk paling depan, terus ngelihat Mas Yuliono nyanyi. Nyanyi. Dengan stylenya. Temponya harus melirik gitaris itu. Ini bener apa enggak gitu. Iya. Masih takut kan. Iya. Dan sekarang saya baru ngerti apa maksud lirikan Mas Yuliono waktu itu. Ternyata karena nggak tahu tempo itu ya. Oh, dia mangapnya itu pas enggak itu kan. Oh, kalau udah mangap, oh berarti aku saatnya nyanyi gitu. Kodenya itu. Itu kita menutupi kelemahan kita itu dengan ekspresi lirik gitu. Dan waktu itu setelah nonton kita samperin minta nomor telepon. Iya. Karena ini unik. Tapi dari apa yang lo lihat nih Mas Bro? Apa yang terfikir, apa yang lo baca pertama kali ketika lo melihat Mas Yuliono di Warung Heru? Waktu itu, pertama kali. Dua, pekerja keras dan nerimo. Jadi nerimo itu susah. Setiap orang kan pasti punya keinginan. Iya, keinginan. Setiap orang pasti punya cita-cita. Dan tapi belum tentu bekerja keras. Iya. Punya cita-cita doang kan. Iya. Bekerja keras belum tentu. Berusaha keras, bukan bekerja keras. Iya, berusaha keras yang nggak pernah berhenti, nggak Iya. pernah ini. Nah, Mas ini begitu. Kemudian nerimo, apapun hasilnya nerimo hatinya. Entah dikecewakan, entah nggak dipandang, entah dihargai, entah dilihat ataupun tidak dilihat, nerimo hatinya, nerimo aja. Paling kalaupun misalkan diperlakukan tidak baik atau tidak dihargai itu menyayangkan kenapa mesti begitu. Dan bahasanya dia ini pribadi cerdas yang tersembunyi. Seluruh yang dia ucapkan kalau nggak paham kan nggak ada gunanya, bercanda mulu. Tapi seluruh yang dia sampaikan dari tadi kuperhatikan penuh dengan arti, makna. Bagi yang bisa menangkapnya ya. Bagi yang nggak bisa menangkapnya dianggap angin lalu kan gitu. Sayangnya kalau di luar sana mungkin emas akan terkenal. Amin. Kalau di luar, kalau di kita ini kan susahnya itu menilai dengan apa yang tampak. Iya. Paham nggak? Iya, kayak birokrasi lah ya. Ijazah. Kamu ijazahnya apa? Oh, pertanian tapi belum lulus. Oh, berarti kamu belum ijazah. Ijazahnya masih ditahan karena belum membuat skripsi. Gitu. Walaupun sebenarnya ya kita itu ya sekolah itu ya yang penting udah sekolah. Pemahamannya sama. Oh, ini paham. Oh, udah pernah melakukan kuliah. Jadi kayak sinyalnya itu sama gitu. Iya. Frekuensinya itu masih sama, servernya sama gitu. Tapi kalau kita belum sekolah atau itu kan servernya kan gitu. Berarti ngomong apa? Bingung gitu. Iya. Makanya ya saya berpikir dipandang nggak dipandang itu ya itu yang tadi passwordnya Pak. Berbuat baik walaupun sehari hanya sekali gitu. Iya. Berbuat baik hanya sehari. Tak pernah nyerah dan selalu berusaha. Menjadi tidak pernah nyerah itu susah.
Dan selalu hilang satu jalan muncul 1000 jalan. Iya. Kalau saya nggak bisa ini, saya akan lewat sini, lewat sini, lewat sini. Saya usahakan ini. Saya nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Ada aja idenya. Nggak pernah berhenti. Dan nerimo itu yang berat. Nerimo. Hari ini mungkin nggak makan, ya sudah. Besok makan, ya sudah. Hari ini pegang duit, ya syukur. Besok nggak pegang duit, ya syukur. Gitu, nerimo. Nah, menjadi manusia yang nerimo itu susah banget. Yang alim banyak, Iya. yang ngerti banyak, yang paham banyak, yang ahli banyak, yang nerimo itu bisa dihitung. Iya. Nah, Mas siapa nanya lu? Yuliono. Mas Yuliono ini, Mas Yuli aja ya. Mas Yuli. Mas Yuli ini nerimo, orang yang nerimo. Apapun itu nerimo, dan setiap hari itu senang. Walaupun dalam kondisi susah. Kehidupan ngelawak ya. Iya. Dikira dia itu serius, ternyata ngelawak. Dikira ngelawak, ternyata dia kehidupannya serius. Kayak Charlie Chaplin menangisnya ketika hujan. Hidup kok kayak gini gitu, tapi orang lain nggak tahu gitu. Iya, karena hujan. Karena hujan. Menangis di kala hujan, menangis di kala sembunyi, tapi memang benar itu Mas Bro. Tidak boleh memperlihatkan kelemahan kita atau apa itu kesedihan kita. Nanti tidak malah diketawain. Lucu, lihat hidupnya kayak gitu kan ya. Harus ceria terus gitu kalau bisa. Sejauh ini Mas Yuliono, adakah teman saudara atau siapa saja yang selalu bisa menjadi tempat untuk cerita? Oh itu, saya itu dulunya itu memang orang yang introvert sebenarnya. Nggak pernah curhat-curhat, tapi kalau sudah ketemu orang yang pas itu, saya curhat itu. Tapi kadang orang yang baru ketemu aja saya ceritain visi misi saya yang akan datang, lagu saya yang akan munculkan. Tapi tidak semua orang itu saya keluarkan rahasia yang kesedihan saya atau apa gitu. Itu memang sekarang saya mulai tak kurangi gitu. Maksudnya biar nggak gembos semangat saya gitu. Jadi kalau sama teman yang udah akrab, yang teman-teman yang cengli, kita curhatnya yang ke dalam-dalam. Tapi kalau yang biasa hello, curhatnya cuma ngobrol-ngobrol tentang Biasa aja. Besok itu kita mau apa gitu. Tentang komunitas ini kita harus gimana. Oh ya kita buat usaha bareng-bareng, kamu bagiannya ini kehidupan percintaan itu hanya orang-orang tertentu gitu. Tidak semuanya harus tak keluarkan gitu. Dan itu kehidupan percintaan yang kadang kelam menangis CRI, cry gitu. Pokoknya ditinggal pas sayang-sayangi itu. Ya saya itu membuat kata-kata layang-layang patah, biarkanlah patah jangan kau kejar gitu. Biar kamu cari yang lain lagi gitu. Sedih yang nggak terlihat. Nah, Jadi orang yang sedih banget perjalanan hidupnya. Tapi nggak pernah nyerah. Nah itu yang mesti diapresiasi itu. Menjadi tidak menyerah itu susah. Dia nggak pernah nyerah, dia nggak pernah. Dan selalu ada harapan, selalu ada keyakinan, selalu ada semangat untuk tetap mencoba apapun itu. Dan sebisa mungkin Mas Yuli ini, apapun yang dia alami, dia rasakan, dia akan tanggung sendiri, dia akan jalanin sendiri. iya. Salaman dulu gitu. Makasih Mas Ferry. Itu memang saya itu memang benar Mas Ferry. Hanya teman-teman yang satu circle, yang saat kita susah itu dia selalu ada. Temanku itu banyak banget, tapi yang kita kebanting itu saling bantu itu yang saya pertahankan. Saya pupuk, wah ini circleku ini, koloniku ini. Dia menangis, aku harus menangis. Dia susah, aku harus susah. Aku harus support dia. Itu yang saya, karena memang kalau yang satu cengli gitu, wah ini dia selalu ada saat saya susah. Saat seneng malah dia pergi. Harus tak cari nih. Aku ada kegembiraan ini. Itu yang saya pupuk itu. Walaupun saya itu baik semua sama teman-teman juga di Jogja itu kan mungkin teman yang kenal itu mungkin 1000 lebih orang gitu. Tapi yang satu saat susah itu hanya
Dikit. koloni semut itu aja gitu. Hmm. Jadi saya ya kemarin ketemu Mas Leo itu, wah Mas Leo itu sering membantu saya maksudnya. Oh ini saya harus membantu dia juga. Maksudnya siapa aja, maksudnya contohnya saya ketemu Mas Leo bisa satu cengli gitu loh. Satu cengli itu support semangat, support ide, support apapun itu harus jangan sampai dia itu tak sakiti gitu. Berharap gitu Mas Ferry. Iya. Koloni itu harus diopeni. Oh, gitu. Ya itu memang nggak boleh dikeluarkan kesedihan kita dan tambah semangat terus gitu. Jadi Dan juga tidak bisa cerita kesedihan. Walaupun serius orang keduluan ketawa dulu. iya. Nggak percaya Nggak akhirnya percaya. ya. Dianggap bercanda terus. Bercanda terus ya, sampai cewekku itu dulu mantanku, kamu itu kok ketawa terus lihatin aku gitu. Pacarku kan dulu introvert, tak lihatin terus kan kayak malu dia itu. Dia lebih mau curhat sama saya, cuma pas tak lihatin karena aku itu seneng lihatin, wah aku tuh nggak percaya dapetin dia, aku hanya orangnya gini, apa adanya lah bahasanya nggak punya apa-apa sih kok dia mau. Kan ketawa terus lah saya itu seneng, imajinasi saya itu mau tak lihatin, apa sih kamu lihat terus biasa jangan ketawa terus, nanti dikira orang gila. Nah itu di ujungnya saya kemarin pacaran terus di Jogja, akhirnya saya wah aku itu udah kesepian di bumi, orang tuaku sudah pengen saya nikah, udah mulai tua, saya belum bisa membahagiakan orang tua, saya ingin membahagiakan orang tua dengan menikah dan saya juga sudah butuh pasangan itu, nggak hanya pacaran kan gonta-ganti terus itu bosen loh, tapi aku pengen yang sudah ya ngopi bareng, laundry bareng, jalan-jalan bareng. Mosok sudah tua gini cuma ngopi sendiri, jalan-jalan sendiri, tidur sendiri, kayak tidak mulya gitu loh. Akhirnya itu saya pengen membahagiakan orang tua. Saya itu ya juga sedih nih saya. Susah kalau nyeritain Mas Yuli ini. Karena susahnya tuh gini. Apapun kendala hidupnya tuh senang aja ngelewatin. Itu. Jadi orang yang punya masalah itu karena dia tidak mau mencari jalan keluar. Makanya disebut masalah. Jadi siapapun yang tidak mencari jalan keluar dalam hidupnya atau yang berhenti semangatnya itu akan jadi masalah namanya. Nah, sedangkan dia ini enggak, sama aja di sini dimanapun begini ya begini. Nah cuma ya itu tadi karena di Indonesia ini kan rata-rata menilai itu dengan apa yang tampak. Menghargai itu ditentukan oleh kita punya apa, punya uang berapa. Iya. Ya, kalau kita terlihat nggak punya apa-apa mah kadang-kadang masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Jadi kalau aku melihat Mas Yuli ini hidupnya ya jalan aja, ngalir aja kayak air. Kalau lagi manggung ya manggung, kalau enggak ya enggak. Kalau lagi manggung ya manggung, dapat duit berapa ya manggung gitu. Habis manggung misalnya jualan, apa aja. Jadi sebenarnya dia ini gini, intinya seperti ini. Walau tidak ada persoalan, menurutku tidak ada dia ini persoalan. Misalkan gini, saya mau menikah, ya berarti saya cari duit. Nah itu kan bukan persoalan kan. Handphone saya rusak, berarti saya harus benarin. Nah itu kan bukan masalah. Bukan masalah. Yang disebut jadi masalah itu karena ketika ada kekurangan, ada kelemahan, kita berdiam diri. Marah-marah. Nah dia ini enggak. Jadi setiap hari itu aktif. Apa aja dia kerjakan, berhentinya tidur. Kalau tidur baru berhenti. Bangun tidur mulai lagi. Iya. Jadi ini bintang tamu luar biasa menurutku. Apa luar biasanya? Menyikapi semua hal itu dengan berpikir untuk mencari jalan keluar. Kita harus malu dengan dia, sejujurnya. Harus malunya seperti apa?
dari tadi, dari awal dia tampil sampai sekarang dia ngomong itu kan nggak ada kesimpulan yang dia omongkan. Ya kalau saya capek, saya istirahat, kan gitu. Kalau saya nggak punya duit, saya harus nyari duit. Saya hidupnya, saya kesepian, masa seumur gini saya tetap sendiri, berarti cari bini, nah gitu. Kan kalau kita, ya ampun, gini-gini amat sih nasib hidup nih. Kurang ini, kurang itu, kurang anu, kurang semuanya. Kayak nggak ada pernah hidup enak gitu. Nah kalau dia ini enggak. Walau tetap punya cita-cita, misalkan pengen manggung di panggung besar gitu. Tetap bagaimana berkeseniannya besar gitu. Tetap, tapi tidak dengan berkeluh kesah. Oh, aku harus ketemu pedagang cilok deh. Siapa tahu dari situ aku ketemu siapa gitu kan? Iya. Oh, aku harus ke rumah si A. Siapa tahu dari rumah si A itu aku ketemu siapa gitu. Jadi pribadi yang selalu mencari jalan keluar. Nah, orang yang selalu mencari jalan keluar itu dikategorikan adalah orang yang tidak punya masalah. Gitu. Kalau misalkan tahu-tahu nggak ada duit, tahu-tahu nggak bisa makan, itu kan apa reaksi? Reaksi dari apa yang kita kerjakan kan? Iya. Dari tadi aku memperhatikan, aku harus baca apa ya? Iya, karena menjadi pribadi yang selalu berpikir untuk mencari jalan keluar itu susah, Mas. Kebanyakan yang berkeluh kesah. Iya. Kebanyakan tuh berkeluh kesah. Kayaknya semua hal tuh sulit gitu. Ke sini sulit, ke situ sulit, duduk di sini sulit. Nah, tadi bahasanya. Oh, walau aku ini penyanyi, walaupun aku punya keahlian, tapi kalau aku tidak kenal tukang kopi, belum tentu aku bisa manggung. Iya. Nah kan, itu kan omongan yang receh bagi orang-orang yang merasa pintar. Oh, walau aku berkesenian, kalau aku nggak kenal petani, nanti aku nggak bisa manggung. Nah ternyata petani itu punya teman lagi manggung kan gitu. Maksudnya gitu kan? Iya. Artinya gini, tidak akan ada rezekimu, kata Tuhan itu, kalau dirimu tidak berhubungan baik dengan sesamamu. Iya. Begitu kan, Mas? Untuk sampai kepada hablum minallah, harus bagus hablum minannas. Hablum minannas sesama manusia. Kadang-kadang aku ini bisa jadi kiai gitu, Mas. Kadang-kadang. Iya. Sama kayak sampean gitu. Tapi itu kan lucu omongannya kan. Oh, di belakangku ini petani. Oh, di belakangku ini petani punya anak. Oh, anak-anaknya ini punya teman. Artinya kan sehebat apapun kita ini, kalau tidak lewat orang lain, tidak akan bisa apa-apa kan gitu kan? Iya. Aku cuma menyimpulkan apa yang sudah sampaikan. Karena bagi yang berpikir kerdil, susah memahami kalimatmu tuh. Kayaknya ini orang filsafat ngomong apa itu cuma kamu gitu ya. Iya. Jadi di sini ini bukan membaca dia, menerjemahkan bahasanya. Apa yang dimaksud. Iya. Dia kan dari tadi nggak ada ujung pangkal ngomongnya. Kemana ini gitu kan? Kayak rating belok kiri, rating kanan gitu ya. Iya. Tapi memang hatinya begitu, bukan menutupi. Nah, itu kerennya. Situ nggak menutupi ya, memang situ begitu. Iya. Ada yang menutupi, yang seakan-akan terlihat sabar, padahal tidak. Seakan-akan terlihat tegar, padahal tidak. Seakan-akan terlihat kuat, padahal tidak. Nah, situ enggak. Ya, situ emang seperti itu. Iya, itu ya. Iya. Itulah lo. Itulah Yuliono. Singson. Yuliono Singson. Nah, gitu. Selalu dia mencari ide ya. Selalu mencari ide. Apa aja. Kayak tadi saya membaca di situ, umpamanya semangatnya udah turun, umpamanya kita itu selalu menyalahkan Tuhan, umpamanya kadang kan ada hati kecil, kok aku kayak gini terus. Tapi setelah baca itu, dia minta maaf sama Tuhan gitu loh. Kayak kalau ada kamu merasa bersyukur, nanti nikmat itu akan ditambah lagi. Ketika nanti kamu kufur, kamu akan dijeromprongke ke yang azabku amat pedih. Amat pedih itu saya juga dari wedi itu saya mikir
oh iya aku harus bersyukur, maafkan aku ya Allah tadi aku kadang marah sama engkau gitu ya. Nah iya. Jadi saya ada remnya, oh ini tulisan bagus banget ini membuat saya itu yuk, flashback itu aku harus gasnya tak kurangi untuk marah-marah sama Tuhan gitu. Oh yang aku harus semangat itu harus. Oh ini saya alhamdulillah bersyukur nanti ditambahin lagi gitu. Oh ya benar gitu. Syarat jadi penghibur itu cuma satu, apapun bentuknya ya. Syarat jadi penghibur entah itu pelawak, entah itu gitaris, entah itu vokalis, entah itu yang acting, pokoknya di ruang lingkup seniman. Syaratnya itu cuma satu. Senanglah hatimu setiap saat. Iya. Itulah disebut seniman sejati. Senang ya dalam arti menciptakan senang sendiri gitu. Iya, setiap saat gitu. Nah, dia tuh itu senang terus hati tiap hari itu walaupun berpikir, oh aku nggak punya duit, minggu depan aku harus bayar ini, tapi ini melangkah. Hati ini tetap senang terus. Iya, walaupun melangkah. ada permasalahan. Senang hati berpikir untuk mencari jalan keluar. Nah, itu kalimatnya itu. Berpikir untuk mencari jalan keluar, namun dengan hati senang. Nah, gitu. Kalau kita ini sudahlah tidak berpikir, marah-marah pula. Sudah jatuh tertimpa tangga. Iya, nah dia enggak. Jadi dari tadi apa yang harus aku baca ya? Ngalir aja hidupnya. Ngalir. Nah, karena dia senang, jadi apapun bisa dia ciptakan. Nanti nyanyi dengan kalimat ini, misalkan modelnya dari gelas. Coba kalimat cangkir. Coba cangkir ini dijadikan lagu, bisa. Cangkir, cangkemnya mikir. Nah, iya. Semuanya gelas, kalau pecah nggak bisa dilas. Walaupun bisa, nanti biayanya lebih daripada beli gitu. Ya ada aja. Jadi orang kreatif itu karena hatinya senang. Harus ditumbuhkan berarti ya. Iya, senang di dalam kesusahan. Gitu. Jadi walaupun aku ini susah, tapi aku harus tetap senang. Tetap senang. Nah, kita ini enggak. Kebanyakan karena hati susah makanya kusut. Efek dari kusut itu tidak ada jalan keluar. Oh iya. Gitu. Senang. Frekuensi senang caranya ya. Oh, iya, senang dulu. Happy. Happy. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Gitu. Happy. Iya. Kita harus senang di dalam setiap kondisi kan Mas Bro. Untuk bisa jadi kreatif, bisa kalau ada persoalan, ada kendala, kira jadi langsung tahu harus melakukan apa. Tapi ternyata tidak semua orang bisa menyikapi hati selalu senang. Itu gimana caranya Mas Bro? Agar hati ini selalu senang. Kalau nyopir dalam keadaan ngantuk, ketemu jalannya enggak? Nah, jadi supaya nyopir itu jangan melenceng dari jalur, jangan sampai ngantuk, kan gitu. Tidak akan pernah ketemu jalan keluar dari setiap persoalan kalau tidak kita berpikir dengan senang dan tenang. Senang. Iya, jadi jangan sampai sudah jatuh ketiban tangga, sudahlah hidup susah, banyak masalah, ngamuk-ngamuk pula. Nah, jadi tujuan ketenangan di sini nih, ketujuan senang di sini nih untuk supaya bisa berpikir, mencari solusi. Itu sama aja. Kalau kau mau sampai kepada tujuanmu, kendarainlah mobil itu, kendarain mobil itu dengan tanpa tidur. Tanpa tidur. Ya, kalau tidur ujungnya nabrak kan. Nah, kalau kita punya masalah terus marah-marah, akan tambah masuk jurang. Terbentur ya. Iya. Kan di Al-Quran itu selalu ada kalimat begini. Beruntunglah bagi orang-orang yang berpikir. Dari setiap ayat itu selalu ada kata-kata Allah. Beruntunglah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, berpikir di sini ini bukan memikirkan
bagaimana bentuk langit, bentuk bumi, bukan, tapi berpikir di sini. Itu maksudnya itu setiap kau terbentur persoalan, berpikirlah untuk mencari jalan keluar. Jalan keluar. Jalan padang dari kegelapan. Nah, kan ada aja dia tuh. Iya, gitu. Nah, itu yang dia selalu lakukan. Sebenarnya ini yang disebut entertaining itu kayak dia ini. Kan tampilannya, cara duduknya, cara ngomongnya, cara ngerokoknya, cara main gitarnya, pasti orang mau lihat. Harusnya, andai kata misalkan aku banyak duit, ku orbit kan orang kayak gini. Kalau sekarang kan ngorbit, bukan diorbitkan kan. Kita harus apa dulu baru diorbitkan kan gitu ya Mas ya? Iya. Betul. Salaman dulu. Betul sekali. Kita di sini sekarang itu mengorbit secara prasmanan itu. Orbit bareng-bareng. Mas Ferry maju, saya maju, Mbak Virgi maju, tim maju. Akhirnya kita maju. Tapi nek mancing maju ya kejelungup kalian. Iya. Kita maju bersama. Jadi kalau zaman sekarang itu susahnya Mas, kita punya keahlian, sudahlah kita punya keahlian, kita harus berpenampilan baik, kita juga harus bayar agar diorbitkan. Enak banget yang orbitinnya. Enak sekali dia ya. Di akhirnya saya malah berpikir dengan Mas, kita orbit itu dengan berusaha setiap hari. Iya. Upload Instagram, upload TikTok, upload Facebook, upload YouTube. Wah ini ruang pamerku ini. Ya. Ini tak kembangkan lagi biar ada keajaiban. Setelah kita usaha ada keajaiban itu ngorbit sendiri gitu. Iya. Naik. Nanti yang penting bisa bertahan, hiduplah ketahanan pangan gitu. Nanti orbit sendiri itu nanti saat kita lupa, oh ternyata kok aku sudah ngorbit sendiri gitu. Iya. Nungguin orang yang mau ngorbitin. Susah. Ini udah Pilihannya berpengalaman. ngorbitin diri sendiri. Ini sudah ini nih ya, ini nih. Nah, kita harus aku pribadi ya karena bisa baca. Ini udah jungkir balik di dunia seni, jungkir balik jadi apapun. Ini jadi apapun dia di dunia seni mau. Ya sama aja sebuah kompetisi, misalkan sebuah kompetisi nyanyi, ada jurinya, nyanyi tuh, jurinya ngomong, oh kamu kurang bagus nyanyinya, penampilan kamu kurang baik, harusnya kamu nyanyi bagus, harusnya penampilan kamu baik. Ya gunanya juri apa? Gunanya juri itu kan, gunanya mentor itu kan untuk ngajarin. Ya kalau mentor menerima, ya bukan mentor namanya. Benar gak? Minta namanya Iya, mentor. mentor kok kamu harusnya nyanyinya bagus, kamu harusnya penampilannya bagus gitu. Harusnya jadi coach ya, ngelatih. Makanya saya itu kan semua ajang kan ikut, Iya, kecuali Pildacil. bila coba. Makanya pemilihan dai cilik itu loh, saya harus gede itu. Makanya aku nggak mau audisi lagi, aku mau jadi juri aja. Nanti yang kelihatannya tampilannya jelek, tapi dia suaranya bagus, itu akan saya koleksi gitu. Kamu maju, kamu harus menjadi penyanyi yang bagus gitu. Iya. Harus tak koles dikit itu loh. Iya. Gitu ini. Makanya saya kemarin itu punya teman dari SLB itu. Tak ajari nyanyi, tak ajari olah vokal, yo pantomim apa itu. Malah gitarannya lebih bagus daripada saya. Dia bisa lolos ke lomba sepak bola itu, ya akhirnya kursus musik itu kan dapat beasiswa kursus musik. Saya kalah sama dia. Walaupun gue gitarannya bagus, tapi nyanyinya sih menang aku gitu. Buat motivasi dia supaya nyanyinya tambah bagus gitu. Oh, ternyata aku itu malah sing tak ajari itu lebih bagus daripada saya gitu. Jadi malah bagus itu usaha kopi, usaha apa? Oh, saya termotivasi bener katanya bro itu nek menjadi pelatih itu. Sing kurang itu harus dibenahi sisi mananya gitu. Iya. Harus dibimbing, bukan malah dicemooh. Kan walaupun sebenarnya nyanyi itu nggak bisa dilombakan. Yang dilombakan itu tekniknya. Iya. Kayak nari itu kita mikir, oh iya, aku audisi ngelawak gagal. Audisi Indonesian Idol gagal walaupun sudah ketemu juri. Audisi tidak bertempo ya mesti gagalnya itu. Saya udah pikir, oh itu pasti gagal, tapi
efek dari perlombaan itu kita itu jobnya lancar gitu. Jadi perlombaan itu memang kita perlu casting. Jadi kita sekarang ini di Indonesia ini, suasana saat sekarang ini, kita harus punya skill, kita harus berpenampilan bagus, kita harus ngorbitkan sendiri, nyuting sendiri, punya kamera sendiri, kan? Ngedit sendiri. Nanti kalau Semuanya sudah sendiri. jutaan penggemar, baru diambil. Yuk, nanti kan pas kita diambil, sorry bro, aku nggak mau ikut itu, aku mau sendiri aja. Iya kan? Iya. Kita susahnya sendiri, masuk kan mau ikut dia, gitu. Mau mie instan aja pakai proses gitu ya. Nah itu yang dipupuk, kita nggak bisa menolak orang yang satu cengli itu. Satu channel Mbak Brigi. Maksudnya maunya teman-teman di Pawirotama, ini orang selalu mensupport aku. Kalau dia butuh bantuan, aku nomor 1 harus berangkat. Hujan panas walaupun apapun yang terjadi, aku harus sampai sana membantu dia gitu bahasanya. Ya di mana aja itu orang-orang yang satu channel itu, kalau bisa jangan tak sakiti lah bahasanya. Gitu. Ini seniman yang memang jungkir balik, apapun dia lakukan. Tapi Mas Bro, kan Mas Yuliono ini nyanyi iya, bikin lagu iya, ngelawak iya, acting iya, apalagi pantomim iya, MC iya. Tapi menurut lo, dari seluruh yang dijalani kan pasti ada dominannya. MC dia paling keren. Paling hidup dia kalau MC. Membawa acara. Karena kalau MC dia konsep sendiri, tidak perlu di ini. Nggak diatur ya. Iya, jadi dia ngikutin improvisasi sendiri kalau MC. Improvisasi. Nah kalau acting dan segala, dia kan tipe orang yang tak bisa dituntun. Dibiarin, nah mainlah gitu. Begitu kan? Iya. Ya, kita kan sahabat dekat kan. Sahabat ya. perkop, iya. Satu server. Iya, dia bukan orang yang dikonsep, tapi orang yang dibiarin. Nah, paling bagus nge-MC dia. Dari nge-MC itu sembari nyanyi dikit, sembari ngelawak dikit. Pantomim dikit. Iya, gitu. Tapi dominannya nge-MC paling bagus untuk ngejual dia. Jadian kalau kita Jadikan punya MC. acara ajak dia. Oke. Sukses Mbak Bogi. Harap semoga kita sukses bareng. Kita punya program sebuah jawaban ini, rencananya nanti live. Live. Ya di off air. Off air di kafe. Di kafe atau di Di kafe mungkin nanti di sekolah, di kampus. ya terus ada musiknya. Nah situ nanti ajak ya MC atau apa aja. Halo, selamat siang semuanya. Kita bareng-bareng di acara apa tuh? Acaranya adalah menanti sebuah jawaban atau sebuah jawaban. The answer of A. Kan sebuah tuh. Sebuah jawaban. A. Answer. Iya, dia kalau MC keren. Tapi dia ini suka disia-siakan, suka nggak dilihat, suka nggak dipandang, nggak dihargai, nggak pas. Karena dia apapun nurut, apapun ayo. Kan di daerah kita di Indonesia ini kan semakin orang nurut semakin keenakan. Semakin jadi dimanfaatin. Halo bro, manggunglah dulu bro, barang gue bro, masa lo nggak kenal gue, gampang nggak itu nanti kan gitu kan ya? Iya. Ternyata emang gampang gitu. Gampang. Dibayar 2M. Makasih mas. Iya, jadi dia senang aja hatinya. Tapi karena dia senang dan tidak banyak pemberontakan, malah dimanfaatin. Nanti di acara sebuah jawaban aja situ melucu, Iya. segala macam. Nanti dibayar 2M. Iya, siap. Makasih mas. Gitu. Kita bisa menciptakan bayaran itu setelah kinerja. Nah, Kita kerja bareng, nanti kita cari uang bareng.
Ya. Jadi uang itu kita tidak minta siapa-siapa, tapi minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri. The price is action. Iya, dia kalau nge-MC hidup. Yang paling pas di Ya. MC. MC. Cuma dia ini, Mas Yuli tampil di sini, ayo. Mas Pokoknya Yuli ayo. jadi ini, ayo. Nah karena dia apa-apa, ayo. Jadi orang itu keenakan. Gitu. Iya, semaunya. Begitu kan Mas ya, Iya. perjalanan hidupnya. Iya, Buka-bukaan aja, nggak usah Bukan ditutup. benar ya. Dari price-nya tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Atau saya belajar sendiri, wah sebuah manajer itu aku belajar dari manajer-manajer lain gitu. Oh caranya RDR gitu. Apa itu? Ridernya ini. Memang dia itu memang berbayar. Tapi nek sing ora berbayar ya wis jalan aja lah. Ini adalah mencari uang bersama kok itu. Jadi RDR kalau yang profesional maunya kita ada perusahaan yang undang, ridernya saya ini itu tarifnya segini. Saya nggak mau turun, nggak mau naik, segini aja. Kalau enggak ya dibayar kelinci 100 kelinci gitu, wis cukup gitu. Kalau mau bayarnya 100 kilo kopi itu, itu. Ya kita lihat-lihat terus, maksudnya lihat-lihat itu acaranya itu memang oriented apa bukan itu. Nanti nek mau bisnis itu kita minta rider, sudah mulai belajar sama manajer itu. Jadi nek acaranya nggak ada uang kita ngarani pakai rider, wah kayak motor. Nggak ada Mas. Oh, Nggak ada acara yang nggak ada uang tuh. Heeh. Ada uang semua. Oh iya ternyata gitu ya. Ternyata sudut pandangnya itu ya. Iya. Pola pikirnya itu termindset. itu hanya trik-trik aja ya. Iya. Juliono, ini nggak ada dananya, kamu tak isi segini nggak? Mau nggak? Karena sudah keseringan kayak gitu. Mohon maaf bro, saya lagi ada kesibukan macul. Nek sing cengli, oh ya udah suka. Karena dia cengli. Jul ini ada untuk kamu, untuk kehidupanmu bahasanya. Wah ini harus disupport ini. Kita harus kemana pun. Sudah jelas ya di Oh, depan, sudah sudah jelas di jelas. depan. Wah ini harus dibantu ini. Pas kita back itu, ayo kita membuat acara seperti ini. Oh ya, akhirnya sukses. Kita bisa hidup lah bahasanya itu. Memang begitu loh. Penghargaan itu benar Mas. Oh, ternyata baru sadar ternyata tiap acara ada uangnya ya. Oh, baru sadar ya. ya. Selama ini merasanya tuh beneran tak ada uangnya Tak kan? ada uangnya kita. Makanya ditolong. ditolong. Itu kapan sadarnya Mas? Itu kapan? Baru sekarang. Baru tadi ya. Oh. Ya ampun. Jadi selama ini hanya berbakti kan demi Kita- nusa dan bangsa gitu. Kita Selama hanya ini menjadi- berarti memang percaya kalau ada yang ngajakin kerja, Heeh. Mas terus bilang ini acara nggak ada uangnya. Oh kasihan Bisa kita nggak minta bantu. tolong. Nilainya seenaknya dia aja nggak apa-apa. gitu. Tapi lama-lama ya ada kepikiran, wah ini nih bayaran MC ini dikasih 300. Yuk, mulai cerdik gitu loh kayak kancil. Nggak apa-apa Mas, tapi tambah lukisanmu gitu. Jadi saya koleksinya sudah banyak Mas Lur. Jadi mau dia membayar 100.000 nggak apa-apa, 200.000 nggak apa-apa, 300.000 nggak apa-apa. Cuma tambah lukisan gitu loh nek MC. Jadi aku punya karyanya dia di rumah gitu. Jadi dia mau ngasih berapapun sekuatnya gitu. Tapi aku support acaranya dia. Tapi hanya di Indonesia loh. Sebuah acara ada pembicaraan bayarlah aku sekuatmu aja. Nggak ada kayak gitu. Satu dunia tuh nggak ada itu. Udah jelas fee-nya tuh sekian. Ya ampun ya. Di sini Berarti aja baru susah. sadar di sini Baru sadar ini bahwa tiap acara tuh ada fee, ada fee-nya, ada biayanya kan. ada biayanya. Aduh. The price zero katanya. Iya. Nol. Kayak pom bensin dari nol ya Pak. Gitu. Nanti ajak tuh yang jadi MC-an. Iya, makasih Mas Lur. Tapi kita nggak ada uangnya. Ini Iya. kan kita baru berjuang bareng. Sudah tenang aja nanti. Ada bayarannya 2M tadi. Makasih Mas. Enggak Gitu. apa-apa. Pasti kita akan mencari bersama. Asik. Kan dari minus loh. Dari minus kita nanti akan berjuta-juta, bermiliar-miliar
dari ide kita sendiri. Itu Iya. bukan janji tapi kepastian. Bukan janji tapi apa namanya Harapan. harapan. Siapa tahu. Siapa tahu Kan. sesuatu itu kan kita Siapa tahu, tapi kok siapa tahu terus gitu ya. Kapan berhentinya gitu, siapa tahu terus. Iya itu memang. Padahal dia ini tulus kok orangnya. Tulus, ridho. Senang aja. Dalam segala hal senang aja. Tapi aku jamin siapapun yang menyanyiakanmu akan hancur dengan sendirinya. Iya. Karena dirimu tulus dengan orang. Dirimu tidak ada prasangka, dimanapun lo berada mau menghibur orang. Apapun yang lo lakukan untuk membantu orang. Pokoknya hidupmu tuh senang kalau ngebantu orang. Iya. Apapun itu. Nah terkadang siapapun yang dibantu itu tidak melihat itu. Gitu. Jadi keenakan. Iya. Iya. Jadi MNJ ya. MNJ itu pemanja. Manja. Ya kayak gini lah, misalkan dia mau menikah, kan, tetap bingung mau kemana. Padahal teman banyak, sahabat banyak. Tapi Calonnya ada di mana calonnya? Ada di Sleman sana. Ada di Sleman. Kita nanti ya. ya kalau ingat kita undang lah. Iya, siap Mas. Nanti tak tulis pokoknya. Iya. Kalau kita jadi MC ya nggak apa-apa. Siap nih. Gitu. Coba Mas Bro gimana nih calonnya? Ya enak, calonnya mah orangnya nggak nuntutan, orangnya itu ya enak aja. Heeh. Kalau ketemu dia nih ketawa mulu, ngakak, senang. Senang 0 KB, kalau nggak minus KB. Ayo kita menangis bareng. Aku nggak bisa menjanjikan kamu apapun saat ini, tapi nanti kalau kita punya ya punya bareng-bareng gitu. Maksudnya kalau ada kita nikmat bareng gitu. Ya kalau nggak ada ya menang wae lah. Menang baik, mari kita Mengheningkan cipta. Tapi memang kalau kita itu nggak menjanjikan itu enteng, Mas Rul. Maksudnya aku itu nggak muluk-muluk, aku rumahnya bagus. Aku bilang rumahku jelek. Kalau kamu datang ke rumahku ya ini seperti ini. Keadaannya bapak, keadaannya Simbo. Aku kayak gini, aku belum punya apa-apa. Tapi aku mau menafkahi kamu, walaupun semuanya kamu itu kaya. Aku nggak mau minta hartamu. Aku yang akan memberi nafkah kamu gitu, maunya gitu. Ya. Sama pasanganku itu nanti. Jadi lelaki itu mungkin tulang punggung bukan tulang tulung ya. Kebanyakan tulang tulung. Oh, itu memang bahasa ekonomi itu memang harus kuat. Pernah nggak dibayar dengan doa? Pernah. Semoga kamu sukses Ibu. Itu acara apa? Maksudnya jadi MC kah, nyanyi kah? Nyanyi, berangkatnya tersenyum-senyum, pulangnya nangis. Karena Kenapa? bensinnya habis dan banyak bocor, nggak bisa beli ban, nggak bisa beli bensin. Akhirnya Terus? yang nolong orang lain, tak telepon itu, kan bensinku habis. Ya wis tak transfer. Ada teman-teman yang ya saya dibutuhkan, saya langsung berangkat gitu. Di telepon, ya wis tak transfer. Yang satu cengli gitu lah, satu koloni itu. Akhirnya aku bisa pulang gitu. Kadang tolong orang di jalan. Bensinnya habis itu. Kadang aku orang bensinnya habis, tak dorong pakai step gitu loh, tak step. Setiap dimanapun aku berada, mesti step kayak gitu. Pas aku kesusahan, aku ditolong juga di step. Aku beli bensin gitu. Berarti Padahal habis manggung itu ya. Habis manggung, gembira-gembira, pulangnya nangis. Sampai lapar juga gitu. dan itu nggak sekali. Berulang kali. Berulang kali. Kalau sudah tangan itu, kalau untuk megang gitar itu sudah ngapal gitu. Oh, Sudah. biasa kayak gini, lapar ya kayaknya, rasanya kayak gini. Kehabisan bensin nggak bisa beli itu kayak gini. Susahnya kayak gini, apa itu. Banyak bocor, nggak punya uang. Gimana? Ya kayak gini rasanya sudah tahu gitu. Makanya ya kemarin Dan sampai udah nggak berasa lagi. nggak berasa lagi. Kemarin kalau minim untuk mengundang saya, ya paling orang ya kamu darahnya mepet, paling orang pulang pergiku terfasilitasi. Jadi aku nanti kalau pas bulan bocor, aku bisa beli atau menambal paling minim atau beli bensin gitu. Ke Jakarta pun gitu saya, nggak usah mahal-mahal kalau kamu buatnya berapa, tapi aku pulang pergi terfasilitasi, aku bisa ngebis, aku bisa makan, aku bisa beli apapun kebutuhan. Miris lah ya.
seni di kita ini ya, sekarang ini ya. Mau jadi apa? Sebenarnya gimana Mas Bro buat menghadapi kondisi sekarang ini gitu ya, menghadapi kondisi kayak cerita Mas Yuliono ini kan. Mending lapar daripada Ya diturut. ampun. Iya. Itu tuh efek kita nuruti. Oh. Efek ayo teman main A, ayo teman, ayo teman, ujungnya kebiasaan. Kebiasaan. Itu udah mulai Mas Bro. Sudah mulai mikir. Oh, mulai mikir. Maaf Mas Bro, aku ki ana jadwal karo kekasihku untuk pertemuan. Padahal aku pertemuannya besok, tapi sekarang ada acaranya gitu. Kira-kira ini nilainya nggak sanggup untuk pulang pergiku gitu. Makanya udah tak, oh sih Mas Bro gitu. Nggak mau datang untuk pentas itu. Nanti Iya. nggak bahannya keluar semua, aku kehilangan bahan yuk. Apa itu pulangnya masih menangis gitu. Jadi mulai kancil gitu loh. Iya. Tapi kan demi kebaikan itu. Maksudnya kalau kayak gitu terus nggak mendidik gitu ya. Iya. Wah, aku ada Membiarkan orang yang mau enak aja. Heeh. Sama aja mendukungnya. Sama saja mendukung kezoliman. Zak. Iya. Iya. Kan ada di Arab itu ada satu daerah yang diazab Tuhan sehingga rata dengan tanah. Iya. Padahal yang bersalah 1 atau 2 orang atau 5 orang. Iya. Tapi satu daerah itu diazab, dihabisin. Heeh. Nah, kenapa? Padahal yang salahnya cuma 2 atau 5 orang. Karena yang sisanya itu membiarkan, mendukung. Ya membiarkan kan sama aja mendukung. Nah, maksudku tuh kalau jadi penyanyi, jadilah penyanyi yang mahal. Kalau jadi pelawak, jadilah pelawak yang mahal. Ya tapi gimana kita mau makan? Mending cari duit di tempat lain. Jualan kopi, Iya. baju ekoprint gitu. Iya. Wah, ini jadi marketer yang hebat. Oh, kalau bisa diatur, kalau kepala aku ini bisa diatur, aku nggak akan bikin channel YouTube. Iya. Karena aku nggak mau dimain-mainin. Enak aja loh. Kita yang memimpin, pikiran kita adalah kita sendiri. Iya. Ya, tapi lo suka nurutin. Oh. Ujungnya pulang menangis pula. Jadi ke depannya lagi gitu. Jangan lagi nangis, cerai, hiks. Mari ketawa lagi. Halo baliho. Sampai mikir loh. Pas nggak punya uang nggak bisa dari sini habis. Halo baliho. Tapi terpikir sini, oh baliho itu berdiri dari partai. Oh ini biaya untuk bambunya, biaya untuk ngeprintnya, biaya yang masangnya. Ada, oh yang masang itu punya anak, punya istri. Jadi ekonominya itu putar balik sampai mikirin dulu jalan itu. Wah itu nilainya banyak banget kalau diruntut. Oh partai itu membiayai ini, dari ini, akhirnya ini gitu. Sampai detail gitu loh. Waduh, ternyata dari sebuah partai itu ada nilai ekonomi yang panjang sekali. Gitu. Efek dari menangis tadi kan. Ya, tapi sering kehabisan bensin. Sering. Dengan bangganya ngomong. Sering mikirin nilai ekonomi dari sebuah baliho, dari sebuah kopi kan panjang ya. Oh, panjang rentetannya. Banyak tuh ya rentetannya. Banyak. Tapi kenapa kok nggak nyampe ke aku gitu? Nggak nyampe aku. Jawabnya nggak pasti gitu. Apa itu? Efek apa pertemanan? Perputaran uang di Indonesia itu memang menipis gitu. Padahal kaya-kaya semua. Aku berpikir, wah temanku kaya-kaya. Tapi kalau aku miskin sendiri, berarti bodohnya aku. Temanku aku mikir kayak gitu. Wah temanku kok pintar-pintar semua, tapi aku kok bodoh. Wah aku kurang belajar. Oh jangan langsung percaya orang-orang kaya tuh karena kecerdasannya, jangan. Contohnya yang korupsi gede-gedean sekarang. Wow, itu 271 triliun. Ya. Wah kalau aku mencari sampai mumet nggak dapet ya. Walaupun ya nggak mungkin ya. Wah, uang semua itu ya. Oh iya, ternyata the money of laundry karena uangnya kotor yuk dicuci. Kita utut lagi. Menurut lo Mas Bro? Ya, sebelum closing ya. Sebelum closing. Nah, ini kesimpulan. Mungkin di luar ada juga yang ngalamin ya dari seniman atau pekerjaan apapun yang merasakan hal yang sama gitu. Ingin sekali bekerja menjadi seorang ahli di bidangnya, dibayar dengan selayaknya,
Tapi pada akhirnya kan ketika mempertahankan prinsip itu bertabrakan nih dengan kondisi. Kenyataan. Banyak orang yang mau enaknya aja. Ya. Dan yang tadi mikir, wah dia lebih kaya. Tapi aku nggak punya apa-apa, berarti salah aku dong. Cuma kalau menurut lo sendiri di kondisi ini, Bisnis itu tidak berjalan kan karena kita selalu tidak enak hati. Tidak kejam dalam manajemen. Iya, tidak enak. Wah ini temanku nggak enak. Nah, oh ini sahabatku nggak enak. Itu yang menjerumuskan kita tuh. Nggak profesional. Bisnis is bisnis. Mm-mm. Harus kita akan ceritakan kapasitas kita. Mm-mm. Jadi atau tidak itu nomor 2. Iya. Tapi jangan nggak enak hati. Mm-mm. Itu yang menjerumuskan tuh. Sama dengan kayak hutang budi gitu ya. Iya. Heeh. Sama kayak lo nih. Aduh temanku, kalau aku nggak datang nggak enak. Nah itu yang membuat lo akhirnya Akhirnya susah mulu. susah mulu. Jadi kita harus tegas. Tegas, aku lagi nggak pengen manggung ke situ ya, aku pengen nyantai di rumah aja. Enggak, bukan. Kalau bayarannya tidak pas, aku tidak mau. Intinya gitu ya. Iya kan. Nah ngomong itu aja ribet kita nih kan gitu. Ngomong itu aja nggak berani. Harus tegas ya. Kalau bayarannya tidak cocok, aku nggak mau berangkat lah. Iya. Aku mau di rumah merokok, menikmati kopi, Iya. melihat lukisan atau Iya. melihat Nah gitar. itu yang membuat akhirnya tambah keenakan orang-orang. Wah ini saya dapat idenya malah dari sini semua tentang selama ini ternyata aku Kan sebuah jawaban. semua jawaban Nina Bubuk. Wah. Iya. Jadi murahnya kita itu karena kita tidak tegas. Murahnya kita itu karena kita tidak enak. Satu. Yang kedua, kenapa kita tidak berani berbisnis itu? Karena kita selalu merendahkan diri kita sendiri. Tidak bangga dengan diri sendiri. Iya. Aduh kalau aku bayaran segini, sedangkan aku mah siapa? Nah. Kita harus pede. Wah. Ya aku bisa main gitar. Aku bisa main gitar. Aku bisa nyanyi. Bisa nyanyi, bisa menghibur. Kamu maunya harganya ini? Atau ayo kita tidak? berangkat. Iya. Kalau tidak, Ya sudah. ya sudah. Kamu cari yang lain. Nah itu. siulmu tuh aneh loh mas. Iya. Orang siul Kayak Budiono itu ya, yang begitu. satu angkatan itu, yang Budiono itu. Iya. Nah itu penyebab akhirnya kita mengalami itu. Jadi bukan karena kita berhadapan dengan orang yang mau enak aja, bukan Ya. itu penyebabnya. Tapi karena kita tidak menghargai Diri kita sendiri. diri kita sendiri. Eh, Karena ketidakenakan. itu yang menjadi penghambat kita. Majunya kita. Majunya kita. Tidak enak ke sana. Tidak enak kita karena sama teman ini. Oke. Atau salah satunya begini, kalau kita mengakui kapasitas diri di depan orang suka dibilang sombong, Masa bodoh lah. kan? Nah itu. Ya. Masa bodoh lah. Tuhan tahu niat kita mau sombong apa enggak. Bahasa inner beauty. Bahasa tubuhnya itu ketok gitu. Iya. Yudhoyono itu Pak, kata-katanya sombong apa enggak? Enggak mau sombong. Kayak motor Harley aja tuh, sombong. Iya. Itu penyebabnya. Itu penyebabnya. Karena kita merendahkan kita terus. Aku siapa? Masih banyak yang lebih pintar dari aku. Sedangkan aku siapa? Aku penyanyi, masih banyak penyanyi yang bagus. Sehingga ketika kita diajak, ya sudah mas, yang penting aku manggung. Wah. Nah ujungnya orang keenakan. Keenakan karena nggak ada nilai tawar ya. Iya, akhirnya orang ajak dia aja. Ajak dia aja. Nah eventnya berjalan terus, kita nggak dapat duit terus. Ternyata kita di Nina Bubuk kan nggak ada dananya. Ya. Iya. Dana. Nah situ tuh begitu. Itu. Pokoknya ayo aja. Ayo gitu. Ternyata dia akhirnya menangis di jalan ya. Iya, gitu. Ya kita mesti bukan sombong ketika kita mengakui kapasitas kita itu bukan sebuah kesombongan, tapi itulah yang sebenarnya. Ini sebenarnya yang kamu butuhkan untuk menghibur orang-orang. Ya ini bayarannya harus sesuai. Iya. Dan ini bayaran ini itu untuk membiayai perjalananku dan lain-lain itu
pas cukup bisa turah sisa. Nggak usah juga begitu. Aku mau dibayar sekian, titik. Gitu ya. Karena kalau kita mulai dari pertemanan, ujungnya pertemanan terus. Nggak ada yang itu akan nyetel kaset terus ya. Iya. Nah, ujung-ujungnya kan semua orang tahu, ajak dia aja enak. Dikasih rokok aja mau, dikasih makan aja mau. Nggak ada nilai tambah. Nah, kan setiap yang namanya bisnis itu mau untung. Iya. Nah, untung itu bisa didapat banyak ketika mempergunakan orang-orang yang mau disuruh-suruh. Iya. Kalau misalkan aku ngajak nih, sama-sama pelawak. Birgi pelawak, situ pelawak, aku yang ngadain acara. Kalau dengan Birgi bayarnya 10 juta. Kalau dengan lo karena nggak enakan jadi 2 juta. Tapi ramenya sama aja. Nah karena lo 2 juta, aku bisa untung 8 juta. Misalkan 10 juta, aku harusnya untung 5 juta. Tapi karena lo 2 juta, jadi aku untungnya 13 juta. 13 juta. Kalau bayar Birgi 10 juta, untungnya tetap 2 juta. Nah, kan selalu begini kita nih kalau ngajak berpartner, bantulah bro, ini kan lo kayak nggak tahu gue aja, kita kan biasa no. Itu hanya di Indonesia itu bisnis gitu tuh. Iya. Kalau di luar tuh nggak kayak gitu. Aku butuh penyanyi yang modelnya seperti ini, fee-nya segini, mau nggak? Oh ini kurang tinggi, ku tinggiin. Nah kalau kita tuh berbisnisnya dengan merayu, betul, situ keren, baik. Orangnya tulus, ku dengar-dengar Mas Yuli ini orangnya tulus, baik, segala macam. Terhanyut kan lo, kopi-kopi dulu, bikin kopi kan. Habis itu Mas Yuli mau makan apa? Nasi goreng kan, dijamu. Terhanyut, ini Mas Yuli, kebetulan lagi ada event. Nah kan udah nggak enak dulu. Nggak enak dulu. Tapi setelah di sini yuk, wah, tidak penting. Ujianmu tidak penting. Hargaku tetap segini. Iya. Iya, bro. Sip. Kamu ngasih makan apapun, tapi hargaku tetap segini. Kamu mau silakan, enggak silakan. Iya. Cocok ya. Giliran dirimu susah, ada yang nolong nggak? Tidak ada. Kecuali Allah SWT. Kan? Iya. Aku selalu disalahkan, jangan jamper. Kalau tidak kejam nanti dianggap dienak-enakin. Nanti akan membuat siklus itu tetap berjalan terus. Nah, kalau di luar sana, aku datang ke sini, aku akan ngadain event. Aku butuh seorang gitaris yang modelnya seperti ini. Fee-nya berapa? 200 juta. Boleh nggak 180? Nggak boleh. 190 nggak boleh. Pokoknya 200 juta. 195 lah. Boleh? Enggak ngomong panjang lebar, straight to the point kalau di luar. Kalau di kita, apa kabar Yuli? Lama kita nggak ketemu, kabar-kabarnya banyak job loh, kan gitu. Iya mas, kebetulan alhamdulillah syukur banyak job. Ngopi nggak Yuli? Oh, kopi. Oh begitu. Iya kan? Filmnya kayak gitu. Ayo, kamu mau apa? Makan aja, pasti tinggal pesan. Ini bakmi dulu. Makan dulu ya. Ini loh, ini jobnya nggak ada dana. Iya kan? Iya kan? Waduh, tapi itu bahasa basi. Wes sekarang kalau kamu memang butuh aku untuk manggung, ini bayarannya sempurna. Sempurna. Mau enggak ya? Mau iya, enggak mau ya udah. Tenor mas, ora sempurna. Iya, jangan tenor, sempurna. Sempurna. Iya. Mau ayo. Mau ayo, oke. Kalau lo tanggung jawab dengan bayaranku, aku akan tanggung jawab dengan permainanku. Oh, itu bahasa baru. Iyalah harus gitu. Business is business. Bisnis. Sosial ya sosial. Sosial. Jangan dicampur adukkan. Oh, nggak enakan itu saya. Aku sering. Jadi Mas Ferry, nah nih, ku dengarkan ceritaku kan. Ya. Mas Ferry ini ternyata punya gift. Dan itu karunia Allah. Itu biar terasa tajam. Dalam melakukan itu harus lillahi ta'ala. Jangan mikirin duit. Nah, gitu. Itu harus benar-benar hati bersih. Kan begitu. Begitu ujung-ujungnya jadi ada temanku ini. Nah, gitu kan.
Dia tuh orang yang susah, namun ini susah segala macam. Nah kita udah susah nolaknya karena prolognya udah kena kita. Secara psikologi itu sudah dicekel cek gitu. Yul, cek bakmi, rokok mau apa? Kamu tak belikan. Kan sudah gak enak tuh. Iya. Ya wis rokoknya tetap Jarum apa Sampurna apa apapun. Tapi intinya ini, aku nggak bisa disetir ini, aku sudah wis belajar ya di sebuah jawaban ini. Ini adalah ilmu cerdas ini. Ini kamu mau nyetir kayak apapun, ini rule-nya itu aturannya sudah gini. Iya. Ini nggak bisa diganggu gugat. Iya. Harus gitu. Iya. Harus Nah, gitu. gini Mas Bro, ketika ini dilakukan, pastikan dari 10 tawaran, akhirnya Menjadi banyak yang nggak jadi kan Mm-mm. pasti. Terus akhirnya pertanyaan lagi gimana ya ini? Jadi berkurang. kalau kita benar-benar mempertahankan kapasitas kemampuan, kalau kita benar-benar menghargai kemampuan kita, Tuhan pasti beri jalan. Beli jalan. Dan saya juga berpikir, kalau itu 2 saja, itu sudah mewakili 10 itu, malah bahkan lebih. Nah, Kalau nilai tawarnya itu benar, Iya. itu 1 aja. Daripada 10 100 ribu, mending 2, tapi 500 ribu. Nah, Harganya sama. syukur-syukur 10 juta satunya. iya. Nilai tawarnya itu harus Jadi kuat. seniman terutama, seniman itu lebih kepada ketidakenakan. Itu yang saya alami selama Iya. 20 tahun ini. Nah, 20 tahun. Tidak Di sebentar. sini ketemu jawabannya. Amin. Jawabannya itu. Yang selama ini menangis, kita akan ketawa terus setiap hari. Ketawa karena kita sudah menemukan jawaban. Iya. Nah, Itu yang dilakukan situ. Jadi mulai malam ini hargailah dirimu. Iya. Dirimu berpikir, dirimu merenung, dirimu bagaimana tetap ingin menghibur orang. Hargailah. Hargailah dengan harga. Harga. Kalau tidak dihargai, mending tidak usah. Mending tak usah. Cari duit lewat jalan lain aja. Jalan lain, apa itu? Jadi kuli. Iya, angkot lebih baik pasur, begitu, iya. angkot pasir itu. Itu jual kopi. Jual ya. kopi. Seni Ada itu ya. ekoprint tadi. Seni itu harta yang tak ternilai loh. Mm-mm. Semua orang bisa kerja apapun, percaya. Tapi untuk jadi seorang seniman itu tidak semua orang bisa. Iya. Enggak semua Iya. mau. Semua pekerjaan itu bisa dipelajari, apapun. Tak hanya seni yang nggak bisa, hanya seorang seniman yang nggak bisa dipelajari. Itu tuh jiwa. Jiwa. Iya. Itu semua kerjaan renungkanlah. Mau Iya. jadi PNS, mau jadi pilot, mau jadi presiden, sekalipun mau jadi jenderal, mau jadi petani, mau jadi montir, itu semua orang bisa mempelajari itu. Iya. Tapi seni tak bisa dipelajari. Artinya kan seni itu mahal. Mahal ya. Nah, kenapa pelaku seni itu sendiri hanya karena takut lapar jadi murah? Akhirnya kalau kita punya nilai tawar, lapar gak apa-apa, besok makan kayak ular. Iya. Jarang maem, tapi sekali maem enak. Iya. Kayak gitu aja. Itu aja berarti ya kesimpulannya ya. kesimpulannya. Udah dapat jawaban. Dah, makasih. Dapat Udah jawaban. bener-bener ketawa sekarang ya. Ketawa, jadi LOS ya. Jadi los ya. Sebuah jawaban. Kesimpulannya adalah keahlian paling mahal di muka bumi ini, dan tidak semua orang bisa mempelajari itu. Bahkan itu didapat lewat gift, Pemberian Allah. yaitu seni. Seni. Apapun bentuknya, apapun ruang lingkupnya, selagi itu seni, Seni. itu sesuatu yang tidak gampang untuk dipelajari. Iya. Kalaupun dipelajari, bisa dipelajari butuh waktu bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kebanyakan seni itu, seniman itu gift. Pemberian. Nah, gift itu pemberian Tuhan. Iya. Jadi siapapun pelaku seni di ruang lingkup apapun, hargailah Hargailah setinggi-tingginya. setinggi-tingginya agar
Gembira lah. Nah, gembira lahir batin. Lahir, Pak. Sukses buat Mas Yuli. Makasih. Amin. Mas. Mohon maaf lahir batin atas seluruh yang disampaikan. Sama-sama, Mas. Terima kasih banyak dapat jawaban di sini. Terima kasih banyak, Mas. Rum. Pokoknya pegang erat-erat. Erat itu berkah harus tak pegang itu. Iya, kalau lo mau ngajak gue tampil harus segini. Oh, Kalau enggak gue macul aja. macul aja. Iya, daripada gue pulangnya nggak ada bensin. Nggak ada bensin, nggak bisa beli motor, nggak bisa beli handphone. Iya kan? Iya. Iya. Heeh. Sukses buat Sukses. Mas Yuli, Terima kasih, Mas Yuli. dilindungi dimanapun berada, diberi kesehatan. Tuhan berkata bahwa sebaik-baiknya hambaku yang bermanfaat Bermanfaat. buat sesamanya. Iya. Sekali lagi sukses, itu aja Gi. Oke. Kira-kira Mas buat penutup nih ada nggak satu lagu? Oh, ada. Mau langsung ngarang di sini Yang ulos, boleh? yang ulos, yang senang hati. Oh ya. Ya. Jangan pernah hutang budi, karena budi tak pernah berhutang. Jangan gak enak-enakan, tapi kamu gak enak sendiri, menangis sendiri. Janganlah pernah kamu menanggung semua itu. Loskan saja, LOSDOL, losdol. Jangan lupa ngerem, gak usah dikopling. Jangan gaspol, rempol, dan kopling pol, malah mandek. Jangan pernah berhutang budi, dan jangan gak enak-enakan, nanti kamu menanggung sendiri. Lepaskan semua senimu, lepaskan semua dengan ngopi pakai air. Kalau nggak pakai air, kloten. Nikmatilah semuanya. Di dalam seni ada ketahanan pangan. Jangan kau hancurkan hanya demi sebuah lapar. Tetaplah semangat, dengarkan kata hatimu. Sebuah jawaban lahir ke dunia ini. Matur nuwun. Oke. Terima kasih sekali lagi Halo, Mbak Yun. Mas Terima kasih, Yuliono. sharing. Buat teman-teman Gembira. nih yang mau follow Instagramnya, kasih tahu Mas. @Yuliono Oni 3 Yuliono. Oke, Triple. mau langsung DM aja kalau ada perlu ya. Ada perlu. Di situ. Mau beli apa tadi? Beli kopi. Kopi, Ada kaos. kaos, kapur baru, sabun, Serius? minyak, iya semuanya. Iya, serius. Jadi nanti value-nya, nilainya itu selisih sedikit, tapi dia tidak perlu keluar gitu. Oke, apa yang lu butuh DM-in aja dari Instagramnya Mas gitu ya. Yuliono. Sekali lagi Iya, makasih. makasih, Mbak. Dan teman-teman semua yang udah nonton sebuah jawaban, semoga kalian juga bisa mendapatkan jawaban Jawaban. untuk setiap pertanyaan Amin. hidup kalian. So, gue Birgi Putri dan Ferry Cowboy, kita pamit ketemu lagi di Bintang Tamu selanjutnya. Bye-bye!